Oke, berikutnya kita akan menampilkan label pada setiap elemen ini, tapi perwakilan saja ya. Label dan sekaligus nanti membuat dokumen gambar. Labeling yang dimaksud di sini tuh kalau di AutoCAD atau Civil 3D ya, mungkin lebih cocok AutoCAD ya. Itu seperti menerapkan ini leader ya, informasi leader gitu. Nah, tapi di sini lebih full otomatis ya. Jadi tidak perlu kita manual menerapkan atau menuliskan ini elemen apa, nggak perlu. Ya. Sebagai contoh mungkin ya langsung aja ya nanti sebentar lagi. Nah, tapi penerapan label ini hanya bisa atau lebih cocok kita tampilkan di gambar-gambar potongan ya, karena biasanya keterangan itu kan hanya muncul di gambar potongan atau gambar detail gitu ya. Nah, untuk itu kita ke tampilan ini dulu yang potongan ya. Contoh ya, potongan memanjang abutment ini. Oke. Kemudian di bagian annotate, kita ke annotate ya. Annotate itu di sini. Ini ada annotate. Terus pilih tag by kategori. Tag by kategori. Oke. Sekali lagi annotate, diklik, terus tag by kategori. Nah, ini leadernya dicentang ya, leader dicentang. Ini leader centang. Terus tinggal kita arahkan saja ke elemen mana yang mau diberi keterangan. Ini tulisannya terlalu kecil ya, saya rubah dulu skalanya menjadi lebih besar, 50 mungkin. Nah, contoh ini ya, tulangan. Nah, ini terlalu besar, sebentar, 25 mungkin. Oke, tulangan namanya masih tulangan plat injak ya tadi ya, yang dipakai itu semuanya tulangan plat injak karena kita belum merubah ya. Nah, kalau mau dirubah ya tinggal nanti kita bikin tulangan baru, misalnya gini ya. Kalau mau bikin tulangan baru, tulangan ini diklik, terus kita edit type, duplicate, ini tulangan abutment misalnya gitu, abutment D13, klik OK. Yang lainnya sama, di OK. Nah, ini sudah berubah ya, jadi tulangan abutment D13. Nah, ini juga kita ganti jadi tulangan abutment D13, misalnya seperti itu. Nah, supaya nanti waktu diberi keterangan tadi ya, kita ke annotate lagi, terus tag by kategori, kita arahkan gini, ini sama. Nah, tulangan abutment D13 ini. Nah, ini abutment, terus ini plat injak. Ini gambarnya nggak sampai ke situ ya, jadi ini kita geser aja ini. Nah, kita perpanjang gitu. Nah, tag by kategori, terus jaraknya ini apa ya, touch and free end aja. Nah, supaya nggak ada jarak gini tadi, kita ganti jangan yang attach end tapi yang free end. Nah, jadi kita bisa langsung klik di situ. Nah, ini lebih bagus ya sekarang. Oke, yang lama ini dihapus saja. Ini saya hapus. Nah, sekali lagi ya, ini kalau mau kita buat tampilan yang lebih bagus, kita ke annotate lagi, terus tag by kategori ya. Yang tadi attach end diganti menjadi free end, tapi leadernya tetap dicentang. Nah, ini misalnya abutment ya, abutmentnya kan ini wing wall itu. Nah, ini abutment, ini bisa kita buat seperti ini.
miring gini. Nah, terus untuk tulangan abutmen ini kita buat lebih baik ini. Nah, seperti itu. Oke, plat injak ini tadi sudah ya. Kita bisa terapkan pada bagian yang lain ya, potongan melintang misalnya. Ini saya edit dulu, hanya tampilan ini saja. Kita pilih annotate lagi, kemudian tag by kategori ya. Sama ini free end ya, leader juga. Ini kalau muncul, ini Kanstin ya. Kanstin, ini railing beton gitu kan. Yang ini kalau nggak muncul. Yes, di load aja. Apa ini? Oke, nanti aja ini yang error ini. Kemudian di sini e-girder ini ya. Nah, itu. Yang plat lantai nggak muncul ini. Oke, kalau kurang besar tinggal diganti aja. Kemudian di potongan plat injak juga ya. Nah, kalau ini bisa lebih lengkap tulangannya karena sudah banyak ya. Kita ke annotate lagi, tag by kategori ya. Terus ini yang tulangan plat injak yang lapis pertama ini. Terus ini yang lapis, ini yang dibuat ketiga ya tadi ya, urutannya ya. Nah, kemudian yang ini oke, seperti ini ya pembuatan labelingnya. Nah, kalau terlalu dekat ya ini bisa kita pindahin dulu. Tadi sih sebelum mengganti skalanya ya, ini skalanya terlalu besar, kita ganti 20. Kalau 10 rapi sih jadinya tadi. Jadi jaraknya harus diperhatikan juga ya. Nah, supaya kalau pas diperbesar ini nggak malah kacau gini. Oke, ini saya kembalikan. Oke, itu tadi cara membuat label ya. Sekarang kita masuk ke pembuatan ini, dokumen gambar. Jadi bagaimana memproduksi gambar 2 dimensi dari gambar 3 dimensi ini. Oke, caranya seperti ini. Kita ini di save dulu ya projectnya. Kemudian kita ke bagian view ya. Bagian view ini kita klik view untuk membuat gambar 2 dimensinya. Klik di view ini,
ya. View, kemudian kita pilih ini sheet ya, ada sheet, kita klik sheetnya ini. Nah, kemudian di halaman ini kita cari ukuran kertas. Nah, kalau di sini ukuran kertas nggak ada yang cocok, karena saya mungkin mau pakai yang A3 itu ya. Nah, ini nggak ada, adanya A1 dan A4. Ini kita bisa load ya, di load, klik load ini, tombol load ini diklik ya. Nah, terus cari folder title block. Title block ini juga sudah saya siapkan di website saya ya, title block. Nah, silakan dipilih yang mana, A3, A2 atau apa. Pilih A3, terus klik open. Oke. Ya. Kalau sudah, kita klik OK. Yang A3 ini dipilih lalu klik OK. Nah, nanti akan muncul halaman kertas A3 ini sudah lengkap dengan kop gambarnya ya, tapi ini kop gambarnya di bawah. Oke. Kalau sudah, sebenarnya kita pengaturan gambar dua dimensinya itu langsung saja ya, maksudnya gini, kalau kita mau nampilkan ini sebentar, ini sheetnya kan sudah muncul ini ya, sheet 1 ya, sheet 1 animate, misalnya ini kita ganti menjadi halamannya S1, judulnya apa, misalnya denah jembatan. Oke. Nih, denah jembatan ya. Terus kalau ini mau kita rubah ya, yang Autodesk ini mau dirubah, ini tinggal di edit family aja, edit family. Terus di edit ini, manage image, ganti yang lain gitu ya, misalnya diganti menjadi, kita cari apa namanya, filenya. Sekali lagi teman ini ya, tadi itu saya edit apa namanya, family ya, dipilih, diklik ini, terus di atas itu ada edit family ya, edit family, terus diklik saja image-nya ini, kemudian pilih manage image, kemudian pilih add, cari file yang di tempat penyimpanannya di mana, dicari ya, picture biasanya ada. Misalnya ini ya, saya pakai yang logo Politeknik PU ini. Nah, kemudian saya place. Oh ini sebentar, ini diganti ya. Ini kalau menambahkan ya tadi. Kalau mau mengganti, misalnya Autodesk ini diganti, padnya ini di ini apa namanya, di reload from ya, reload from. Nah, ini diganti padnya yang Politeknik PU tadi, misalnya gitu. Mana tadi Politeknik? Ini ya. Nah, terus reload. Nah, ini cara menggantinya seperti itu ya.
Oke, kalau sudah di load into project tadi, overwrite the existing version seperti ini. Nah, kalau terlalu besar ya ini harus kita atur ya tadi. Di sini lagi, tinggal diatur ini aja ukurannya ini. Nah, oke, kemudian di load lagi, overwrite. Nah, yang lainnya kalau mau diatur juga bisa, tapi nanti saja ya. Nah, untuk menempatkan gambar denah jembatan ke sini, tinggal kita tarik saja dari misalnya lantai jembatan ya. Lantai jembatan kita pilih ya. Kita klik di sini structural plane, diklik, terus diseret, di drag ke sini. Nah, ini sebenarnya sudah muncul ya. Nah, tinggal diklik saja. Nah, tapi karena saking banyaknya ini bisa kita atur ya sebenarnya. Kita geser dulu namanya ke sini gitu kan. Terus ini karena kepanjangan kita pendekin aja ya. Nah, ini diklik. Nah, ini supaya lebih pendek ini. Lantai jembatan skala 1:100. Oke, kita pindah ke sini. Nah, kalau masih terlalu besar berarti skalanya nggak bisa 1:100 ya. Berarti harus diganti skala yang cukup, misalnya 1:200. Cara mengganti skalanya ini tinggal di double klik di sini ya, tinggal double klik saja, terus skalanya diganti menjadi misalnya 1:200. Nah, dia sudah mengecil gini ya, terus double klik lagi di luar, tinggal ini diatur penempatannya. Nah, oke, seperti ini. Untuk tampilan ini masih bisa diatur ya, misalnya crop view ini. Sebentar, crop visible view ya kalau misalnya. Bagian yang nggak perlu ditampilkan seperti ini, note base nya bisa kita sembunyikan ya, seperti ini, di hidden saja, klik kanan hide in view kategori ini. Nah, nanti dia hanya tampil di sini saja. Nah, seperti ini. Ini denah jembatannya, namanya sesuai dengan nama ini ya, di views nya ini ya. Oke, kemudian kalau mau membuat sheet baru ya, kita bisa copy dari ini, di klik kanan, duplicate view. Kita ini aja, kita bikin baru aja dari view, terus sheet baru ya. Sama ini, pilih yang A3 metrik. Oke. Nah, ini sudah seperti ini. Sekarang kita
rename ya. Ini denah, tadi kan denah jembatan, ini misalnya yang kedua ini apa, potongan ya, potongan numbernya oke, name-nya potongan melintang jembatan misalnya gitu. Kita klik oke. Nah tadi kan sudah membuat ya potongan melintang jembatan, kita drag aja ke sini. Nah sama seperti tadi, kalau ukurannya terlalu besar, ini tinggal kita double klik saja. Nah ini, nah di double klik di gambar tersebut ya, saya ulangi ya, double klik di dalam sini, skalanya diganti, jadi saya 1:25 cukup ya? Oh nggak cukup ya, jadi 1:50. Nah terus ini kita move, kita bentar. Nah kita pindah ya, pindah sini. Nah ini garisnya dikecilin gini. Oke, untuk view-nya ini nggak usah ditampilkan, apa namanya, ini nggak usah ditampilkan ya, crop view-nya ini. Nah, tampilkan. Oh tapi ini bentar, crop region view. Nah gini aja. Jadi yang crop view saja, yang crop region visible-nya nggak usah. Oke. Nah seperti itu. Kemudian tinggal kalau untuk halaman-halaman lainnya ya tinggal ditambahkan ya, misalnya potongan melintang abutment dan potongan melintang plat injak kita bikin lagi. Kita pilih ini lagi ya, sheet view, sheet, terus A3 metrik, kalau ukurannya diminta A3, kemudian klik OK lagi. Nah di sini misalnya diberi nama S3 ini di rename ya, name-nya potongan abutment dan plat injak misalnya gitu. Kemudian klik OK. Berikutnya ini potongan melintang abutment kita masukkan ke sini. Seperti biasa, skalanya kalau terlalu besar diganti dulu, 150 kayaknya ini. Terus dipindah lagi ini. Nah terus ini tarik sini. Yang crop region visible di ini. Nah kemudian untuk potongan melintang plat injak ditarik di sini juga. Nah, ini juga skalanya diubah 1:25 misalnya. Pindah ke sini. Kalau terlalu besar misalnya nggak cukup ya, sekarang kita rubah ini. Rubah jadi 1:50 juga misalnya. Tinggal diatur gini aja. Tapi ini nanti diatur ya, posisi apa gambarnya ini, keterangannya. Oh ya, jangan lupa juga diberi dimensi ya. Ini kan belum ada dimensinya sama sekali. Beri dimensi pakai line ini. Di sini nggak bisa. Jadi kita memberi dimensinya di gambar potongannya. Potongan abutment ini ya. Kita beri dimension ke annotate line ini ya. Nah
kita lengkapi dimensinya ya di sini ya. Oke, lalu dilengkapi dimensi yang lain ya, silakan dilengkapi. Misalnya ini ya. Nah, supaya muncul di halaman sheetnya ini. Nah ini seperti ini, otomatis muncul ya, termasuk yang di potongan plat injaknya ini. Potongan plat injak ini skalanya berapa sih? 50 ya. Ini juga bisa kita beri ini dimensi. Kok di situ sih? Ini di delete aja. Nah seperti ini ya. Ini kalau nggak cukup ya mending nanti dibuatkan kertas terpisah ya, jangan dipaksakan jadi satu ini supaya nyaman juga gambarnya. Karena ini dipaksa 25 skala 1:25 tadi malah jelek ya. Nah berarti kita buatkan lagi sheetnya. View sheet lagi, kemudian kita pilih OK. Ini yang abutment ini bisa aja rename, potongan melintang abutment aja. Terus yang ini potongan plat injak. Oke ya. Nah ini kita hapus, delete aja. Jadi dia hanya khusus untuk potongan abutment aja. Yang plat injak kita buka, terus plat injaknya mana? Potongan plat injak kita tarik sini ya. Nah ini pas ya, sudah pas. Ya. Nah seperti ini. Untuk menghilangkan garis tepi ini yang kelihatan di dalam itu ya, garis tepi itu diklik saja, terus crop region visible-nya di uncheck hilangnya. Nah seperti ini. Oke, jangan lupa di save. Nanti tinggal di print. Ini kalau mau dijadikan PDF tinggal di print saja. File ini print ya, di atasnya ada print. Ctrl P juga bisa print. Printernya dipilih, misalnya saya pakai yang Adobe PDF ini. Oke, kemudian properties, kertasnya A4 A3 ya tadi ya, A3 ini. Papernya apa? Oke, review dulu ya. Kita cek previewnya. Oke, kalau sudah di print. Kalau sudah oke, di print aja. Setupnya apa ini? Nggak ada ya.
Kalau sudah di klik OK, print OK. Nah, ini jadi PDF nanti. Ini project jembatan berarti apa? Potongan plat injak, misalnya gitu. Kita taruh di tempat yang kita inginkan ya, di foldernya misalnya di mana, Rindu Revit Jembatan Januari 2000 Januari Maret ya, ini Maret 2025, potongan plat injak, save. Oke, ini hasilnya ya, gambar potongannya sudah muncul. Nah, jadi tekniknya seperti ini. Bagaimana kita membuat gambar 2 dimensi berdasarkan gambar 3 dimensi. Jadi kita tidak membuat gambar 2 dimensi terlebih dahulu, tapi belakangan ya membuat gambar 2 dimensi. Oke, itu tadi pembuatan label dan dokumen gambar.